Pertandingan seru penuh tensi tinggi tersaji dalam lanjutan kompetisi Liga 1 Indonesia ketika Persebaya Surabaya berhasil mengamankan kemenangan penting atas PSM Makassar. Bermain di hadapan ribuan pendukung setia di Stadion Gelora Bung Tomo, laga ini menjadi panggung dramatis yang dipenuhi pertarungan taktik, duel fisik, dan momen magis yang akhirnya menentukan hasil pertandingan. Atmosfer stadion yang bergemuruh sejak menit awal menjadi tambahan energi bagi tuan rumah untuk tampil agresif dan percaya diri menghadapi salah satu tim kuat di kompetisi domestik. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan tempo cepat. Kedua tim sama-sama menampilkan permainan menyerang dengan intensitas tinggi, memperlihatkan kualitas teknik dan determinasi yang luar biasa. Persebaya yang bermain di kandang mencoba mengambil inisiatif serangan lebih dulu, sementara PSM Makassar tidak tinggal diam dan beberapa kali memberikan ancaman berbahaya melalui skema serangan balik cepat. Duel lini tengah menjadi kunci jalannya pertandingan, dengan perebutan bola yang berlangsung keras namun tetap dalam koridor sportivitas. Momen penentu akhirnya hadir pada menit ke-27 melalui aksi individu luar biasa dari Gali Freitas. Pemain asal Timor Leste tersebut mencetak gol spektakuler lewat tendangan melengkung dari luar kotak penalti yang tidak mampu dijangkau kiper lawan. Gol indah tersebut langsung disambut sorak-sorai supporter dan menjadi salah satu momen terbaik dalam pertandingan ini. Keunggulan 1-0 membuat Persebaya semakin percaya diri, sementara PSM berusaha keras mengejar ketertinggalan hingga pertandingan memasuki babak kedua. Di sisi lain, kemenangan ini memiliki arti yang sangat penting bagi perjalanan Persebaya di klasemen sementara Liga 1 musim ini. Tambahan 3 poin membuat mereka terus menjaga peluang bersaing di papan atas dengan menempati posisi 5 besar. Mengoleksi 38 poin dari 23 pertandingan. Sebaliknya, PSM Makassar harus menerima kenyataan tertahan di papan tengah dengan 23 poin dari jumlah laga yang sama, sehingga tekanan untuk bangkit di pertandingan berikutnya semakin besar. Laga ini bukan hanya soal skor tipis semata, tetapi juga tentang kerja keras, strategi matang, dan momen magis yang mampu mengubah jalannya pertandingan. Lalu bagaimana jalannya pertandingan secara lengkap? Bagaimana strategi kedua pelatih dan peluang-peluang yang tercipta sepanjang laga? Simak pembahasan lengkapnya dalam video ini karena pertandingan ini benar-benar menghadirkan drama sepak bola yang sayang untuk dilewatkan. Memasuki jalannya pertandingan secara lebih dalam, duel antara Persebaya Surabaya dan PSM Makassar sebenarnya memperlihatkan pertarungan taktik yang cukup menarik. Tuan rumah tampil dengan pendekatan permainan menyerang yang terstruktur, mengandalkan kombinasi umpan pendek cepat di area tengah serta eksploitasi sisi sayap untuk membuka ruang pertahanan lawan. Persebaya terlihat berusaha mengontrol tempo sejak awal laga dengan penguasaan bola yang cukup dominan, memaksa PSM lebih banyak bertahan dan menunggu momentum serangan balik. Di bawah arahan pelatih Bernardo Tavares, Persebaya menunjukkan identitas permainan yang jelas, yaitu pressing agresif saat kehilangan bola serta transisi cepat ketika merebut penguasaan. Secara formasi, organisasi permainan Persebaya cukup fleksibel antara menyerang dan bertahan. Ketika menguasai bola, satu gelandang bertahan turun membantu proses build-up dari lini belakang, sementara dua gelandang lainnya aktif mencari ruang di antara lini pertahanan lawan. Pola ini membuat Persebaya beberapa kali mampu masuk ke area berbahaya meskipun peluang bersih belum langsung tercipta di awal laga. Sementara itu, PSM memilih pendekatan yang lebih berhati-hati dengan organisasi pertahanan yang rapat dan kompak. Mereka menumpuk pemain di area tengah untuk memutus aliran bola Persebaya, serta mencoba memanfaatkan transisi cepat melalui sisi sayap. Strategi ini cukup efektif meredam agresivitas tuan rumah dalam 15 menit pertama. Namun, pendekatan bertahan yang terlalu dalam membuat PSM kesulitan mengembangkan serangan karena jarak antar lini menjadi terlalu renggang ketika mencoba melakukan serangan balik. Kunci pertandingan akhirnya muncul pada menit ke-27 melalui aksi individu luar biasa dari Gali Freitas. Gol tersebut tidak hanya indah secara teknik, tetapi juga menarik secara taktik. Sebelum gol tercipta, Persebaya berhasil menciptakan keunggulan jumlah pemain di sisi kiri yang memaksa blok pertahanan PSM bergeser. Pergeseran ini membuka ruang di area half space kanan yang kemudian dimanfaatkan Gali dengan sangat baik. Dengan sedikit ruang dan waktu, ia melepaskan tendangan melengkung dari luar kotak penalti yang tidak mampu dihentikan kiper lawan. Gol ini menjadi bukti bagaimana pergerakan tanpa bola dan rotasi posisi pemain mampu merusak organisasi pertahanan yang sebelumnya cukup solid. Setelah unggul 1-0, Persebaya mulai mengubah pendekatan menjadi lebih pragmatis. Mereka tidak lagi terlalu memaksakan serangan terbuka, melainkan fokus menjaga struktur pertahanan sambil menunggu peluang melalui serangan balik cepat. Strategi ini cukup efektif karena PSM terpaksa bermain lebih terbuka demi mencari gol penyama kedudukan. Namun,
Masalah utama tim tamu terlihat pada kurangnya kreativitas di sepertiga akhir lapangan. Mereka memang mampu meningkatkan penguasaan bola di babak kedua, tetapi kesulitan menciptakan peluang bersih karena pertahanan Persebaya tampil disiplin. Organisasi bertahan Persebaya menjadi salah satu faktor kunci kemenangan. Lini belakang tampil kompak dengan koordinasi yang baik dalam menjaga jarak antar pemain. Bek tengah mampu memenangkan duel udara, sementara fullback disiplin menutup ruang crossing. Selain itu, kerja keras lini tengah dalam membantu fase bertahan membuat PSM kesulitan menemukan celah. Transisi negatif Persebaya juga berjalan cepat, di mana pemain terdekat langsung melakukan tekanan setelah kehilangan bola sehingga serangan lawan tidak berkembang. PSM sebenarnya mencoba beberapa perubahan taktik di babak kedua, termasuk meningkatkan intensitas pressing dan memasukkan pemain dengan karakter lebih menyerang. Mereka juga mencoba variasi serangan melalui umpan-umpan direct ke depan untuk memanfaatkan duel fisik. Namun, efektivitas tetap belum maksimal karena koordinasi antar lini kurang rapi. Banyak serangan berakhir dengan crossing terburu-buru atau tembakan jarak jauh yang mudah diamankan. Memasuki menit-menit akhir, tekanan PSM semakin meningkat, tetapi Persebaya mampu menjaga fokus dan kedisiplinan hingga pertandingan berakhir. Kematangan dalam mengelola keunggulan menjadi aspek penting yang menunjukkan perkembangan tim secara taktik dan mental. Mereka tidak terpancing bermain terlalu terbuka dan tetap menjaga keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Sebagai penutup, kemenangan tipis ini bukan hanya soal satu gol spektakuler, tetapi juga gambaran keberhasilan strategi yang diterapkan dengan disiplin tinggi. Persebaya mampu memaksimalkan peluang dan menjaga organisasi permainan dengan baik, sementara PSM mendapatkan pelajaran penting tentang pentingnya kreativitas dan efektivitas serangan. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Persebaya untuk terus bersaing di papan atas klasemen, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi PSM untuk memperbaiki performa di laga berikutnya. Pertandingan ini kembali membuktikan bahwa detail kecil, keputusan taktik yang tepat, dan momen magis dapat menjadi penentu hasil akhir dalam sepak bola.